Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alkaf Maulana dari kelas 3B Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme pembiayaan mudharabah dan musyarakah dalam bank syariah. Yang pertama adalah pembiayaan mudharabah, yang dimana mudharabah ini adalah kegiatan pembiayaan dalam bank syariah, yang dimana bank syariah melakukan pembiayaan kepada nasabah, yang dimana nasabah nanti akan mengelola dana untuk usaha yang dilakukan. Nah, dalam mudharabah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada mudharabah muqayyadah dan mudharabah mutlaqah. Mudharabah muqayyadah ini apa sih? Nah, dalam bank syariah, mudharabah muqayyadah ini itu adalah dimana bank syariah selaku pemilik dana memberikan batasan khusus kepada nasabah selaku pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara, dan atau objek investasinya. Lalu mudharabah mutlaqah, yang dimana bank syariah selaku pemilik dana dapat memberikan kebebasan kepada nasabah selaku pengelola dana dalam pengelolaan dana untuk usaha tersebut. Nah, bagaimana sih mekanisme dalam mudharabah di perbankan syariah? Mungkin bisa lihat seperti contoh ini, yang dimana bank syariah itu memberikan 100% dana kepada nasabah, yang dimana nantinya nasabah itu akan memberikan 100% dalam pengelolaan dana tersebut. Nah, dari kegiatan tersebut nanti akan ada pembagian hasil dari hasil usaha atau proyek yang dilakukan, yang dimana nanti akan ada nisbah atau bagi hasil untuk pembagian dari hasil usaha tersebut. Nah, setelah kegiatan pembagian bagi hasil tersebut, nanti akan ada pengembalian dana dari nasabah untuk bank syariah, karena nasabah itu telah meminjam dana dari bank syariah, dan akhirnya nanti bank syariah akan mendapatkan pengembalian dana dari nasabah. Nah, karakteristik pembiayaan mudharabah itu ada apa aja sih? Yang pertama, bank syariah dapat menetapkan jumlah plafon tertentu. Lalu, bank dapat menetapkan jangka waktu tertentu. Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah pada saat penyaluran pembiayaan. Bank dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya, sesuai dengan biaya real yang terkait langsung dengan pembiayaan. Lalu, nisbah bagi hasil pembiayaan dapat ditentukan sesuai kesepakatan atau berjenjang. Nah, cara penetapan nisbah disepakati pada awal akad dan dapat diubah sesuai kesepakatan. Lalu, pencairan pembiayaan oleh bank dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap. Nah, kemudian pengembalian dana oleh nasabah dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu secara berkala, sesuai dengan proyeksi arus kas masuk atau cash inflow usaha nasabah. Lalu yang kedua ada sekaligus pada akhir pembiayaan, yaitu untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan 1 tahun. Itu untuk mekanisme pembiayaan mudharabah di perbankan syariah. Selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana mekanisme pembiayaan musyarakah di perbankan syariah. Nah, pembiayaan musyarakah ini apa sih? Pembiayaan musyarakah ini sama seperti pembiayaan mudharabah di bank syariah. Namun bedanya, pembiayaan musyarakah ini bank syariah tidak 100% memberikan dana, tapi nasabah juga ikut andil dalam kegiatan pendanaan tersebut. Nah, karakteristiknya itu apa aja? Yang pertama ada bank dapat menetapkan jumlah plafon tertentu, bank dapat menetapkan jangka waktu tertentu, bank dapat meminta jaminan kepada nasabah pada saat penyaluran pembiayaan, bank dapat mengenakan pembiayaan administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya, sesuai dengan biaya real yang terkait langsung dengan pembiayaan. Nah, nisbah bagi hasil pembiayaan dapat ditentukan sesuai kesepakatan atau berjenjang. Cara penetapan nisbah disepakati pada awal akad dan dapat diubah sesuai kesepakatan. Pencairan pembiayaan oleh bank dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap. Pengembalian pembiayaan oleh nasabah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama secara berkala sesuai dengan proyeksi arus kas masuk atau cash inflow usaha nasabah. Lalu yang kedua sekaligus pada akhir pembiayaan untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan 1 tahun. Nah, ini sama seperti mudharabah yang seperti saya jelaskan tadi, bahwa
kegiatan musyarakah pembiayaan musyarakah ini, yang dimana nasabah juga ikut andil dalam pendanaan kegiatan usaha ini. Nah, mungkin bisa lihat seperti contohnya bahwa mekanisme kegiatan musyarakah. Lalu ada musyarakah mutanaqisohah, yang dimana untuk memenuhi pembiayaan musyarakah antara lain bank dan nasabah memberikan kontribusi modal berdasarkan kesepakatan, seperti yang saya bilang bahwa nasabah juga ikut andil dalam permodalan untuk usaha yang dilakukan. Lalu keuntungan dibagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Nah, nisbah ini biasanya dilakukan pada awal akad, contohnya seperti 50/50, 60/40, atau 70/30 sesuai kesepakatan yang dilakukan antara nasabah dengan bank. Lalu kerugian juga ditanggung sesuai proporsi modal. Nah, lalu modal usaha dari para pihak, bank dan nasabah, dinyatakan dalam bentuk porsi kepemilikan atau hisohah. Lalu kemudian modal usaha yang telah dinyatakan dalam bentuk porsi kepemilikan tidak boleh berkurang selama akad berlangsung secara efektif. Dan kemudian bank berjanji untuk menjual seluruh porsi kepemilikan atau hisohahnya secara bertahap dan nasabah wajib membelinya. Bank mengalihkan seluruh porsi kepemilikan kepada nasabah setelah terjadi pelunasan penjualan. Dan keuntungan yang diperoleh dari sewa aset musyarakah mutanaqisohah dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan dalam kerugian dibagi berdasarkan porsi kepemilikan. Dalam hal nasabah wan prestasi, maka nasabah mengembalikan aset musyarakah mutanaqisohah yang menjadi objek syirkah dalam rangka mengembalikan sisa porsi kepemilikan bank. Nah, lalu bank juga dapat menetapkan jumlah plafon tertentu sama seperti akad mudharabah yang tadi saya jelaskan, dan dapat menetapkan jangka waktu tertentu, juga dapat meminta jaminan kepada nasabah pada saat penyaluran pembiayaan. Dan bank juga dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya sesuai dengan biaya real yang terkait langsung dengan pembiayaan. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad. Lalu aset musyarakah dapat disewakan kepada nasabah atau pihak lain. Dalam hal aset musyarakah mutanaqisohah disewakan kepada nasabah syirkah yang pembayaran sewa yang tercatat di bank dapat dijadikan bukti pendapatan usaha. Lalu bank dalam melakukan review ujroh dari sewa aset musyarakah mutanaqisohah ini apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama ada terjadi perubahan periode akad. Lalu yang kedua, terdapat indikasi sangat kuat bahwa apabila tidak dilakukan review akan timbul kerugian bagi salah satu pihak. Lalu yang ketiga, disepakati oleh kedua belah pihak, bank dan nasabah, atau pihak lain yang menyewa. Lalu metode bagi hasil mengacu pada Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia atau yang disingkat sebagai PAPSI. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan dalam penjelasan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.